Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di episode keempat ini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengukur data lapang cuaca dan iklim. Baik, kita langsung aja. Untuk yang pertama, ada yang namanya sangkar meteorologi. Ia berfungsi sebagai pelindung dan menyimpan instrumen meteorologi dari hujan dan radiasi matahari langsung. Tujuannya adalah menyediakan lingkungan standar dalam pengukuran suhu, kelembapan, titik embun, dan tekanan atmosfer. Instrumen yang ada dalam sangkar meteorologi antara lain termometer maksimum minimum, termometer bola kering bola basah, dan pitch evaporimeter. Lalu kita ke pengukuran suhu yang pertama. Yang pertama ada termometer bola basah bola kering. Termometer bola basah yang ada di lingkaran merah berfungsi untuk mengukur suhu jika udara di sekitar dalam kondisi jenuh air atau kelembapan 100%. Sedangkan termometer bola kering di lingkaran biru berfungsi untuk mengukur suhu udara di sekitar pada kondisi kering tanpa ada embun dan sinar matahari. Perbedaannya adalah pada termometer bola basah, bolanya dilapisi dengan kain muslin yang dijaga agar selalu basah. Lalu, alat yang kedua termometer maksimum dan minimum. Termometer maksimum yang di lingkaran merah digunakan untuk mengukur suhu paling tinggi, maksimum dalam satu hari. Sedangkan termometer minimum yang di lingkaran biru digunakan untuk mengukur suhu paling rendah atau minimum dalam satu hari. Lalu alat yang ketiga ada termohigrograf, berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dalam bentuk rekaman kertas bias secara grafik. Termohigrograf menggunakan prinsip dengan sensor lambot untuk mengukur kelembapan udara dan menggunakan bimetal untuk sensor suhu udara. Lalu alat yang terakhir ada termometer tanah. Ia berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada kedalaman tertentu dari 0 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 1 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 1 cm adalah parafin, yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Lalu yang kedua adalah pengukuran tekanan udara. Alat yang pertama adalah barometer air raksa. Fungsi alat ini untuk mengukur tekanan udara. Alat ini dipasang dalam ruangan yang mempunyai suhu yang sama dan harus terhindar dari sinar matahari langsung. Umumnya letak bejana barometer plus minus 1 meter di atas permukaan lantai ruangan dan ditempatkan atau digantung pada dinding tembok ruangan. Alat barometer ini terdiri dari sebuah tabung kaca yang ujung atasnya tertutup dan sebagian berisi air raksa. Lalu yang kedua ada barometer aneroid, adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara sebagai metode yang tidak melibatkan cairan. Ditemukan oleh ilmuwan Perancis Lucien Fidi, barometer aneroid menggunakan kotak logam kecil yang fleksibel yang disebut sel aneroid atau kapsul yang terbuat dari paduan berilium dan tembaga. Lalu ada barograf, adalah alat ukur tekanan udara yang dapat mencatat sendiri. Prinsip kerjanya sama dengan barometer aneroid, yang dilengkapi dengan tangkai pena penunjuk dan bias yang dilekatkan pada sebuah tabung jam yang berputar. Lalu alat yang terakhir adalah barometer digital, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer secara digital. Lalu yang ketiga adalah pengukuran angin. Alatnya yaitu anemometer, merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk mengetahui arah angin dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind vane. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Cup counter anemometer terdiri dari ketinggian 0,5 meter, 2 meter, 8 meter, dan 10 meter. Yang keempat adalah pengukuran kelembapan udara. Alat yang pertama ada termohigrograf, seperti tadi, sama untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Lalu ada psikrometer sangkar, itu juga sama yang di dalam sangkar meteorologi tadi, itu juga bisa digunakan sebagai pengukur kelembapan udara relatif. Lalu yang ketiga ada psikrometer Asman, itu merupakan salah satu alat mengukur kelembapan udara yang memiliki ciri khusus, yaitu terdapat kipas angin yang terletak di tengah tabung yang berfungsi untuk menghisap udara dari bawah melalui bola. Psikrometer Asman terdiri dari dua termometer yaitu termometer bola basah dan termometer bola kering yang diletakkan dalam tabung anti radiasi matahari dan tabung aliran udara atau intake tube. Yang terakhir adalah psikrometer sling.
atau psikrometer putar adalah alat mengukur kelembapan udara yang merupakan gabungan dari termometer bola kering dan bola basah dan pengaliran udaranya dengan diputar. Yang kelima adalah pengukuran curah hujan. Ada ombrometer tipe observatorium, yaitu alat penakar hujan manual yang menggunakan gelas ukur untuk mengukur curah hujan. Alat ini banyak digunakan di Indonesia dan menjadi alat yang standar. Sebuah ombrometer observatorium, data yang didapatkan bisa mewakili luas area datar sampai radius 5 km. Lalu yang kedua adalah ombrometer tipe Hellman. Penakar hujan jenis Hellman ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu, meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Yang ketiga ada tipping bucket, yaitu penakar hujan otomatis. Tipping bucket adalah alat ukur curah hujan yang memiliki prinsip kerja, yaitu air ditampung pada bejana yang berjungkit. Pengukuran yang dilakukan tipping bucket cocok untuk akumulasi hujan yang berjumlah di atas 200 mm per jam atau lebih. Yang keenam adalah pengukuran evaporasi. Yang pertama ada open pan evaporimeter, yaitu digunakan untuk mengukur penguapan air atau evaporasi. Alat ini berupa panci yang terbuat dari bahan logam yang anti karat. Di dalam alat ini juga terdapat alat lain, yaitu hook gauge untuk mengukur tinggi air serta tempat pembacaan penguapan, dan juga alat steel well untuk menempatkan hook gauge. Lalu yang kedua ada pitch evaporimeter, tergolong alat yang sederhana. Alat ini hanya terdiri dari pipa gelas berskala yang diisi air, piringan kelas filter, dan penjepit logam atau klip berbentuk lengkungan seperti lembaran pegas. Prinsip kerja alat ini didasarkan pada laju evapotranspirasi yang dinyatakan dengan banyaknya air yang hilang ke atmosfer oleh proses evapotranspirasi dari suatu daerah tiap satuan luas dalam satu satuan waktu. Lalu yang ketujuh, pengukuran radiasi matahari. Alat yang pertama itu kabel stok. Alat ini berfungsi untuk mengukur lampanya penyinaran matahari. Alat ini berupa bola kaca masif dengan garis tengah atau diameter 10-15 cm yang berfungsi sebagai lensa cembung atau konveks yang dapat mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api. Dan alat ini dipasang di tempat terbuka di atas pondasi beton dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Lamanya penyinaran matahari dicatat dengan jalan memfokuskan sinar matahari tepat mengenai kertas pias yang khusus dibuat untuk alat ini. Dan hasilnya pada pias akan terlihat bagian yang terbakar. Panjang jejak atau bekas bakaran menunjukkan lamanya penyinaran matahari. Lalu alat yang kedua adalah aktinograf, yang termasuk alat mengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Aktinograf menggunakan dua buah logam bimetal sebagai sensornya. Logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari. Perbedaan panjang logam yang kecil akan diperbesar oleh sistem tuas karena adanya pergerakan pena yang sebanding dengan perubahan intensitas radiasi matahari. Alat yang ketiga adalah pyranometer, yaitu jenis aktinometer yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari pada permukaan datar dan dirancang untuk mengukur kerapatan fluks radiasi matahari dari belahan bumi di atas dalam kisaran panjang gelombang 0,3 mikrometer hingga 3 mikrometer. Alat yang terakhir adalah gun Bellani, yaitu alat yang digunakan untuk mencatat intensitas cahaya matahari. Prinsip alat ini adalah menangkap radiasi pada benda berbentuk bola sensor. Yang kedelapan adalah pengukuran awan, yaitu alatnya namanya ceilometer yang berfungsi untuk mengukur ketinggian dasar awan. Ceilometer menggunakan prinsip LIDAR atau Light Detection and Ranging, yaitu sensor jarak jauh menggunakan cahaya untuk menemukan jarak dan informasi suatu objek. Nah, alat yang terakhir ini adalah Automatic Weather Station atau alat mengukur cuaca otomatis, merupakan alat yang terdiri dari beberapa sensor terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran tekanan udara, suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, radiasi matahari, serta curah hujan yang direkam secara otomatis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.